Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kasus lama bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kali ini Syafruddin Tumenggung yang harus berhadapan dengan Komisi Anti Rasuah. Syafruddin diduga terlibat dalam drama penyelamatan Syamsul Nursalim Taipan yang ikut kecipratan puluhan triliun rupiah dana BLBI. Bagaimana kasus yang menggantung lebih dari 1 dekade terkuak kembali? Inilah fakta dan datanya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN ini tersandung kasus korupsi terkait penerbitan surat keterangan lunas kepada obligor BLBI Syamsul Nursalim. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan menetapkan Syafruddin sebagai tersangka sejak 25 April lalu. Mantan orang nomor 1 BPPN ini diduga telah menyalahgunakan wewenang memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dalam penerbitan surat keterangan lunas kepada Syamsul Nursalim. Kasus bermula ketika Syafruddin mulai memimpin BPPN pada April 2002. Saat itu BPPN sedang menagih utang pada sejumlah bank penerima dana BLBI. Khusus terhadap utang BDNI, tim BPPN sebenarnya telah memutuskan agar menyeret Syamsul ke jalur litigasi alias menyeret pemilik BDNI itu ke pengadilan. Ini lantaran nilai aset yang diserahkan Syamsul lebih rendah 4,75 triliun rupiah dibanding sisa utang 27,4 triliun rupiah. 2 bulan setelah menjabat, menurut penelusuran KPK, Syafruddin mengusulkan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan KKSK untuk mengubah penyelesaian kewajiban obligor dari litigasi menjadi restrukturisasi. Usul ini disetujui. Belakangan hasilnya hanya menambah pembayaran 1,1 triliun rupiah dalam bentuk tagihan ke sejumlah petani tambak di Pasena, Lampung yang juga milik Syamsul yang berutang ke BDNI. Syafruddin diduga memaksakan penerbitan keterangan lunas untuk Syamsul. Taipan Syamsul Nursalim menerima surat keterangan lunas dari BPPN pada 12 April 2004 di penghujung masa jabatan Syafruddin. Padahal merujuk data KPK, pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia itu masih kurang bayar sekitar 3,75 triliun rupiah pada negara ketika surat lunas dikeluarkan. Bank milik Taipan Syamsul Nursalim merupakan satu dari 48 bank sekarat yang mendapat guyuran bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Skema ini diterbitkan saat krisis moneter mengoyak Indonesia di tahun 1997 hingga 1998. Dari skema BLBI, BDNI menerima 30,9 triliun rupiah. Ditambah bantuan lain dalam bentuk pinjaman dan deposito, total utang bank milik Syamsul Nursalim ini mencapai 47,2 triliun rupiah. Namun kondisi memburuk, bank dinyatakan kolaps dan dibekukan operasinya. BDNI diharuskan membayar utang dengan menandatangani perjanjian penyelesaian utang melalui penyerahan aset atau Master Settlement and Acquisition Agreement, disingkat MSAA. Syamsul menyerahkan aset bank perusahaan dan uang tunai untuk membayar utang. Total ada 12 aset perusahaan yang diserahkan. Namun utang Syamsul tersisa 4,75 triliun rupiah. Belakangan Syamsul melunasi 1 triliun dari 4,75 triliun rupiah. KPK menyelidiki kasus BLBI sejak tahun 2014 dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Saat KPK dinakodai Abraham Samad, KPK akan menggunakan Undang-Undang Pencucian Uang pada kasus penerbitan surat keterangan lunas BDNI untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara. KPK tengah menelusuri salah satu aset milik Syamsul yang kini ada pada produsen ban PT Gajah Tunggal Tbk. Gajah Tunggal adalah salah satu produsen bank terbesar di Asia Tenggara serta memproduksi produk turunan karet lainnya. Salah satu produk yang terkenal adalah GT Radial yang digunakan untuk mobil. Menantu Syamsul, Tan Eng, kini menjabat sebagai wakil presiden direktur di perusahaan bank itu. KPK juga meminta Syamsul yang menetap di Singapura sejak 2002 untuk pulang ke Indonesia. Pengacara Syamsul Nursalim, Magdir Ismail, mengklaim kliennya tidak lagi berutang ataupun terlibat korupsi BLBI. Ia berdalih kliennya telah menandatangani Master of Settlement and Acquisition Agreement sehingga pembayaran utang telah dilakukan lewat penyerahan aset kepada BPPN. Aset yang diberikan klaimnya sudah sesuai dengan nilai utang. Bagaimana BPPN bisa menerbitkan surat keterangan lunas?
Presiden Megawati Soekarno Putri pada Desember 2002 menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 yang memberi wewenang Badan Penyihatan Perbankan Nasional menerbitkan surat keterangan lunas bagi debitur BLBI yang kooperatif. BLBI merupakan skema bantuan dari Bank Indonesia yang diberikan kepada 48 bank bermasalah saat krisis moneter 1997 sampai 1998. Total nilainya mencapai 144,5 triliun rupiah. Inilah skandal paling hitam dalam sejarah perbankan Indonesia dengan kerugian negara yang masif. Adapun BPPN adalah badan yang dibentuk pemerintah saat itu untuk menagih dana BLBI yang digelontorkan pada 48 bank tadi. SKL ini populer dengan sebutan In Press Release and Discharge. Debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang kendati hanya 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70% dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Syafruddin bukan kali ini saja tersandung kasus. Doktor lulusan Cornell University New York ini hanya 2 tahun memimpin BPPN karena Megawati mengeluarkan keputusan Presiden nomor 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN. Selepas menjabat BPPN, Syafruddin mulai terjerat kasus hukum. Pada 2006, Kejaksaan Agung menetapkan Syafruddin dan Komisaris PT Raja Wali III Nyono Sucipto sebagai tersangka dalam penjualan aset pabrik gula Raja Wali III di Gorontalo. Syafruddin dijerat dalam kapasitasnya sebagai kepala BPPN. Pabrik gula yang merupakan aset negara dan dikuasakan kepada BPPN dijual dengan harga 84 miliar rupiah. Padahal nilainya ditaksir ratusan miliar rupiah. Namun kasus yang diusut Korps Adiaksa itu dihentikan di tengah jalan karena penyidik menganggap tak cukup bukti. Pada Juni 2007 penyidik menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan atau SP3. Jaksa Agung ketika itu Hendarman Supanji menyetujui usulan penghentian perkara ini. Syafruddin yang pernah menduduki kursi Dewan Komisaris Pertamina juga terseret kasus penjualan 2 kapal tanker raksasa Very Large Crude Carrier atau VLCC yang melibatkan Laksamana Soekardi. Pada kasus ini Laksamana ditetapkan sebagai tersangka selaku Komisaris PT Pertamina. Kejaksaan Agung memeriksa Syafruddin terkait persetujuan Dewan Komisaris soal penjualan kapal VLCC. Namun, lagi-lagi Gedung Bundar menghentikan penyidikan kasus. Alasannya, Kejagung tak menemukan unsur kerugian negara setelah menggelar ekspos dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Transaksi penjualan kapal tanker ini menurut KPPU merugikan negara 241 miliar rupiah. Pertengahan September 2016, Syafruddin ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan pembelian hak tagih CESI PT Adia Esta Cipta Tama oleh PT Victoria Securities International Corporation dari BPPN pada 2003.